Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi mengeluarkan izin untuk gelaran Liga 1 dan Liga 2. Menyambut keputusan baik tersebut, Arema FC langsung mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut kompetisi musim depan. Pelatih Arema, Eduardo Almeida, mengaku sampai saat ini masih belum menentukan sosok pemain asing incaran. Alasannya, dia ingin melihat langsung calon pemain asing Singoedan sebelum direkrut untuk musim depan. Eduardo tak ingin membeli kucing dalam karung lantaran hanya melihat aksi calon pemain incarannya melalui potongan video. Dia ingin melihat kualitas pemain yang bakal direkrut secara langsung atau setidaknya penampilannya dalam satu laga penuh lewat video sebelum diajak membela Singoedan. Akan lebih baik jika melihat kemampuan pemain dalam pertandingan langsung, atau paling tidak melihat video pertandingan penuh dari pemain yang diincar. Namun, tetap setelah itu perlu analisa dan penilaian yang tidak sebentar sebelum memutuskan pemain yang akan dikontrak, kata Eduardo, Selasa, tanggal 1 Juni tahun 2021. Tidak hanya pemain asing, kuota pemain lokal juga perlu ditambah. Dia berharap akan ada perekrutan pemain lokal di samping pemain asing. Hanya saja, dia enggan terburu-buru mengingat stok pemain lokal berkualitas juga minim. Perlu ada tambahan juga di pemain lokal. Tetapi, Arema itu adalah tim besar. Jadi pemain yang datang harus memiliki kualitas yang bagus, tak terkecuali pemain lokal, ujar Eduardo. Liga 1 sendiri dijadwalkan bergulir pada tanggal 10 Juli mendatang, dengan Liga 2 dimulai 14 hari setelahnya. Eduardo Almeida anggap laga Arema vs Rans Cilegon dalam latihan bersama sebagai laga penting. Laga bertajuk latihan bersama itu akan dihelat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, malam. Latihan bersama ini masuk dalam agenda persiapan dari tim pelatih Arema. Almeida bahkan menginginkan timnya bisa menjalani 2 kali uji coba dalam sepekan. Begitu pula dengan Rans. Agenda uji coba ini masih dalam rangkaian pemusatan latihan yang mereka gelar di Pulau Bali. Sepulangnya dari Pulau Dewata itu, Rans langsung mampir ke Malang untuk melakoni pemusatan dan latihan bersama Arema. Ini laga yang penting, tentu bagus bagi kami yang sedang bersiap untuk Liga 1 2021. Pastinya ini bagus juga bagi Rans, kata Almeida. Eduardo Almeida menambahkan, latihan bersama antara Arema dan Rans Cilegon saling menguntungkan bagi kedua tim. Sebab, Arema dan Rans sama-sama sedang bersiap untuk kompetisi masing-masing. Kalau Arema bersiap untuk Liga 1, Rans pun sedang bersiap untuk Liga 2. Tentunya, untuk kompetisi masing-masing itu, baik Arema maupun Rans ingin mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Kami sama-sama sedang bersiap untuk kompetisi masing-masing. Tentu saja, latihan bersama ini akan sama-sama menguntungkan bagi kami, tandasnya. Prediksi lini tengah Arema FC di Liga 1 2021 nanti. Selain para gelandang lokal yang sudah ada, Aremania tentu masih menantikan sosok playmaker asing yang akan menjadi jenderal lapangan tengah Arema nantinya. Pelatih Arema, Eduardo Almeida sempat membocorkan saat ini tengah mencari pemain asing di 4 posisi. Besar kemungkinan salah satunya berposisi sebagai gelandang serang. Saat ini sudah ada 10 gelandang lokal yang dimiliki Arema. Mereka adalah Jayus Haryono, Hanif Syahbandi, Fikrian Akbar, Dev Mustain, Feby Eka Putra, Ridwan Tawainela, Dendi Santoso, Wiga Brilian Syah Putra, Rijga Febian, dan Seya Da Costa. Jika gelandang asing jadi merapat, maka tersisa 3 hingga 4 slot kosong dalam skema main di tim utama Almeida. Slot kosong itu akan diperebutkan oleh 10 pemain lokal tersebut. Komposisi pemain tengah Arema di Liga 1 2021 ini didominasi oleh para gelandang pengangkut air. Setelah hengkangnya Hendro Siswanto ke Borneo FC, Arema masih punya 4 sosok gelandang bertahan. Masih ada nama-nama seperti Jayus, Hanif, Fian, dan terbaru Seya. Bahkan, mereka pun tergolong pemain versatil yang bisa dimainkan sebagai seorang stopper. Sisanya, ada gelandang dengan tipe sayap, seperti Feby Eka Putra, Ridwan Tawainela, Dendi Santoso, dan Wiga Brilian Syah Putra, yang bisa dibagi 2 di kanan, dan 2 di kiri. 2 lagi, Dev Mustain dan Rijga Febian lebih bertipe gelandang serang. Jelang laga uji coba Arema FC vs Rans Cilegon FC, perang urat saraf justru sudah dilakukan oleh Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana,
Gilang yang merupakan warga kota Malang justru mengumbar janji tebar bonus kepada pemain klub milik Raffi Ahmad saat melawan Arema FC. Gilang Widya Pramana, bos Juragan 99, menjanjikan bonus sebesar 200 juta rupiah bagi para pemain Rans Cilegon FC pada laga uji coba yang digelar di Malang, Jawa Timur. Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. Bonus uang 200 juta rupiah itu akan diberikan secara tunai di hari pertandingan jika Rans Cilegon FC mampu mengalahkan Arema FC. Janji tersebut disampaikan langsung Gilang Widya Pramana saat menyambangi lokasi pemusatan latihan TC Rans Cilegon FC di Malang bersama Raffi Ahmad. "Aku kasih 200 juta, kalau menang melawan Arema FC," ucap Gilang Widya Pramana di Instastory Instagram milik Raffi Ahmad. Selasa, tanggal 1 Juni tahun 2021, 200 juta langsung, aku siapkan uangnya langsung. Cash hari Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, sambung pria berusia 32 tahun tersebut. Untuk itu, ia pun berharap pemain Rans Cilegon FC tampil dengan semangat yang tinggi saat bersua Arema FC. "Pokoknya aku minta kerja keras kalian ada hasilnya," tutur Gilang Widya Pramana. "Tunjukkan performa kalian," kata pria yang lahir di Probolinggo, Jawa Timur, tersebut. Seperti diketahui Gilang Widya Pramana yang dekat dengan Raffi Ahmad memang mendukung penuh Rans Cilegon FC. Hal itu setidaknya ditunjukkan dengan pemberian fasilitas bus tim mewah dari Juragan 99 untuk klub Raffi Ahmad. Di sisi lain Gilang juga sejauh ini masih menjadi salah satu sponsor utama klub Arema FC lewat produk untuk pria. Crazy Rich Malang ini juga memberikan fasilitas bus mewah bagi operasional Arema FC. Arema FC belum memikirkan untuk menggelar pemusatan latihan atau training center, TC, meski Liga 1 tinggal 1 bulan lebih. Alasan utamanya adalah pemain belum komplit, seperti duo Timnas Indonesia M. Rafli dan Kusedia Haryudo yang masih berlatih bersama Timnas. Kemudian 4 slot pemain asing juga masih kosong. Arema FC memang belum mendatangkan satupun pemain asing untuk musim ini. "Mungkin nanti setelah semuanya komplit baru akan kami putuskan apakah perlu pemusatan latihan atau tidak," kata pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Bahkan untuk mengisi posisi yang kosong, Arema FC terpaksa mendatangkan beberapa pemain dari akademi mereka. Tujuannya agar latihan tim berjalan maksimal. Para pemain akademi diminta untuk mengisi pos yang kosong. Karena melakukan pemusatan latihan tanpa ada uji coba tentu juga kurang ideal. Imbuhnya, Eduardo mengatakan, setelah berlatih bersama sekitar 2 pekan, dia ingin melihat sejauh mana kekompakan tim saat melakoni laga uji coba. Agenda uji coba terdekat adalah melawan Rans Cilegon FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. "Kami ingin kondisi pemain kembali dan kekompakan tim terbangun. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan secara umum meliputi kondisi fisik pemain dan permainan tim," tandasnya.